Pada video sebelumnya kita sudah membahas pembuatan endpoint untuk operasi menambahkan atau menginsert data ke dalam tabel pos. Nah, pada video ini kita akan lanjutkan membuat endpoint untuk retrieve data atau untuk mengambil data. Pada beberapa video sebelumnya itu sudah dibahas tentang HTTP method gitu ya, perjanjiannya. Jadi perjanjiannya itu untuk meng-create atau menginsert data kita akan menggunakan HTTP method post. Sedangkan untuk mengambil data kita akan menggunakan HTTP method get gitu ya. Jadi kode ini sebenarnya bisa kita copy kira-kira seperti ini. Nah, tapi bedanya di sini kita kosongkan dahulu gitu ya. Nah, kemudian untuk retrieve tadi kita menggunakan HTTP methodnya yang get. Jadi di sini kita tuliskan fungsinya adalah untuk endpoint ini adalah apps.get. Kemudian path-nya kita gunakan post. Nah, kemudian SQL-nya akan kita buat yang baru ya. Kalau untuk insert kan pakai insert into, sedangkan untuk mengambil data biasanya kita menggunakan select gitu ya. Nah, di sini kita akan mengambil seluruh data yang ada di tabel post gitu ya. Jadi di sini query yang kita gunakan adalah select gitu ya. Di sini sebenarnya singkatnya sih bisa select bintang from gitu ya. Kita buat sederhana dulu. Jadi select bintang from post gitu. Ini untuk mengambil seluruh data atau record yang ada di tabel post. Kemudian kita jalankan query-nya dengan perintah atau fungsi db query, kemudian kita panggil SQL-nya. Nah, berbeda dengan post gitu ya. Kalau post tidak ada pengembalian data gitu ya, karena kita pada insert tidak ada pengembalian data karena kita hanya melakukan operasi. Di sini karena kita ingin mengambil data, maka kita akan mengembalikan data yang bisa dilihat gitu ya. Nah, di sini kalau sebelumnya itu cuma ada status, kemudian message, kemudian datanya 0 gitu ya. Kalau di sini nanti datanya akan kita kembalikan. Nah, dari perintah ini bisa kita lihat selain menjalankan query, di sini juga ada result ya. Jadi result ini adalah data yang dikembalikan oleh perintah SQL ini. Nah, jadi kalau kita ingin menampilkan datanya agar bisa dikonsumsi oleh aplikasi gitu ya, maka kita bagian data ini kita masukkan atau kita gunakan variabel result. Nah, sudah. Jadi untuk mengambil seluruh data kita cukup menuliskan kode seperti ini. Nah, selanjutnya kan kita coba ya. Kita coba. Nah, di sini kalau kita perhatikan metode HTTP metodenya adalah get, maka di sini kita ubah jadi get. Kemudian path-nya post itu ya. Ini sama path-nya post. Sekarang kita lupa ya. Ini karena kita menambahkan hal baru, maka programnya harus kita matikan gitu ya. Kemudian kita hidupkan lagi. Jadi karena sebelum dia tidak otomatis mengupdate gitu ya untuk sementara gitu. Jadi kita harus matikan, kemudian kita jalankan lagi.
file social underscore media underscore api.js nya. Nah, kemudian kita coba request. Sekarang bisa kita lihat ini keluarannya seperti ini. Jadi di sini ada statusnya message berhasil disimpan. Kita harus perbaiki dulu. Message data berhasil diambil, gitu ya. Nah, karena kita mengupdate, artinya di sini kita matikan dengan Ctrl C, kemudian kita jalankan lagi. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code, kita pilih yang Thunder client-nya, coba kita request lagi datanya. Nah, di sini statusnya 200, message-nya data berhasil diambil, kemudian datanya bisa kita lihat di sini, gitu ya. Nah, kita coba nambahkan data baru. Data baru, misalnya nama usernya Nah, kita tambahkan data baru pakai HTTP method post, kemudian kita send, data berhasil disimpan ya. Kemudian kita ambil datanya, kita retrieve, kita send lagi. Bisa kita lihat datanya sekarang ada nambah 1, gitu ya. Nah, selain meretrieve seluruh data, kita juga biasanya itu di sini kalau kita perhatikan pada bagian post date itu bentuknya masih date time dengan format MySQL ya. Jadi kalau misalnya kita ingin formatnya lebih terbaca oleh manusia gitu ya, daripada kita memprosesnya di aplikasi, mending kita proses saja langsung di backend gitu ya. Nah, jadi ini query-nya bisa kita format atau bisa kita modifikasi. Jadi yang awalnya select bintang from post, kita ganti menjadi di sini kita ganti bintangnya jadi post ID, kemudian username, kemudian post gitu ya. Kemudian nah untuk post date-nya kita format menjadi seperti ini. Jadi date format ini adalah fungsi dari MySQL. Yang diformat apa? Nilai dari post date. Kemudian formatnya seperti apa? Formatnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian nanti ini keluaran dari ini itu nanti akan dikenali sebagai atributnya post date lagi gitu ya, jadi biar tidak berubah gitu. Nah, sekarang kita coba ini awalnya seperti ini ya, post date-nya nilainya. Sekarang kita coba seperti biasa, di sini kita matikan dulu service-nya, kemudian kita jalankan lagi. Sekarang kita get. Nah, sekarang bisa dilihat format post date-nya itu ada hari, kemudian tanggal, bulan, kemudian tahun dan jamnya. Jadi ini kan lebih gampang terbaca gitu ya. Oke. Nah, untuk retrieve data, selain mengambil data seluruh data gitu ya, biasanya juga kita mengambil data untuk satu record saja, biasanya berdasarkan ID-nya. Di sini ID atau primary key-nya adalah post ID. Nah, maka kita bisa membuat, jadi kita akan melakukan, jadi yang ini adalah retrieve seluruh data. Sekarang kita akan meretrieve sebuah record berdasarkan post ID gitu ya. Sebenarnya sama seperti ini, kita copy.
Nah, cuma endpointnya harus kita bedakan ya. Kalau endpoint saya mengambil seluruh data seperti ini, path-nya kalau yang ini kita tambahkan ID, kemudian ID. Jadi nanti cara memanggilnya di nanti akan diperlihatkan cara memanggilnya ya. Kemudian di sini cara select-nya sama, hanya kita di akhir kita tambahkan where ya. Kita tambahkan where post ID-nya sama dengan di sini post ID-nya sama dengan rect param ID. Rect param ID itu apa? Rect param ID itu adalah ini ya. Jadi rect param ID itu ngambil nilai dari sini. Nah, sekarang ini kita simpan, kemudian service-nya kita matikan dan hidupkan lagi. Sekarang kita coba. Jadi untuk mengambil data, seluruh data seperti ini atau seluruh record, mengambil seluruh record. Kalau ingin mengambil satu record saja berdasarkan ID-nya, sini berdasarkan post ID-nya gitu ya. Jadi kita tambahkan path-nya itu /ID, kemudian nilainya ya. Sini kan nilainya, ini post ID-nya 1, post ID sama dengan 2, post ID sama dengan 3. Misalnya kita ingin mengambil yang ini, maka di sini kita tambahkan angka 2. Sekarang kita lihat. Nah, bisa dilihat di sini kita mengambil berdasarkan post ID-nya. Jadi kita mengambil satu record gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa retrieve berdasarkan atribut yang lain gitu ya. Kalau kita perhatikan data kita ini itu ada 3 data, ada 3 record gitu ya. Yang pertama ada 2 record dengan nama username-nya Emreja Faisal dan 1 record Adi Haryadi. Misalnya kita ingin mengambil record berdasarkan user gitu ya, username. Kenapa perlu seperti ini? Biasanya kan kalau aplikasi seperti Facebook itu kan filternya, timelinenya biasanya kalau timeline kita pribadi itu berdasarkan timeline atau posting kita saja gitu ya. Jadi hal ini diperlukan di sini. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini satu endpoint lagi yang tujuannya mengambil sebuah record, mengambil records gitu ya. Jadi recordnya banyak gitu ya, berdasarkan username. Nah, ini bisa kita copy saja. Nah, bedanya karena tadi kita ingin berdasarkan username, maka kita tambahkan misalnya di sini user, kemudian username, kemudian di sini kita tambahkan username. Nah, jadi endpoint-nya cara manggilnya seperti ini ya. Kemudian di sini yang perlu kita rubah adalah awalnya ini post ID, kita ganti jadi username. Kemudian paramnya kita ganti jadi username. Nah, sudah seperti itu saja. Sekarang kita coba ya. Kita matikan dulu servisnya, kita jalankan lagi. Ini seperti nge-restart service gitu ya. Nah, sekarang kita coba, kita ambil seluruh data dulu. Ini sekarang kita ambil data berdasarkan username-nya. Jadi username-nya misalnya di sini adalah Emreja Faisal. Nah, bisa dilihat di sini datanya yang diambil hanya 2 saja.
Kemudian kita ambil lagi berdasarkan Adi Haryadi. Kita ambil, nah kita dapat satu data saja. Kita masukkan sembarang gimana? Nah seperti ini. Nah ini datanya tidak ada ya. Oke. Kita coba lagi yang Enrated Paisa. Nah, kita lihat di sini kita sudah membuat 3 endpoint untuk retrieve data. Yang pertama tadi retrieve data, seluruh data. Cara memanggilnya seperti ini, gitu ya. Ini datanya, ini select seluruh atribut, gitu ya. Tidak from tabel post. Kemudian untuk endpoint yang mengambil sebuah data berdasarkan post ID, query-nya adalah seperti ini, sama seperti di atas, cuma bedanya di sini ada kata kunci where, di mana post ID sama dengan ini nilai rect.param.id. ID-nya dari mana nilainya? ID-nya dari sini. Kemudian ada berdasarkan username, endpoint-nya cara manggilnya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau kita coba di sini, nah ini kita bisa copy di sini, post, gitu ya. Nah username diganti, titik koma juga dihilangkan. Nah, bisa seperti itu. Nah, jadi kita sudah membuat 3 endpoint yang tujuannya untuk melakukan pengambilan data.